Hai guys, sebagai masyarakat asli, apakah kalian tahu tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Kudus? Agar kalian tahu, yuk simak video berikut ini. Berdirinya Masjid Agung Kudus merupakan salah satu dari beberapa syarat yang harus ada dalam keberadaan pemerintahan. Pada zaman kolonial, syarat adanya pusat pemerintahan harus mencakup 3 komponen, yaitu adanya pendapa kabupaten, alun-alun, dan adanya pohon besar yang terletak bersebelahan dengan kadipaten. Ada pula yang mengatakan bahwa 3 yang dimaksud dalam adat Jawa itu meliputi masjid, pendapa, dan pembinaan umat. Atas dasar tersebut, oleh prakarsa dari Muhammad Idris atau Raden Tumenggung Arya Condronegoro keempat pada tahun 1853 Masehi atau 1274 Hijriah, pembangunan masjid mulai berlangsung. Berdasarkan peraturan pemerintahan yang mengharuskan dalam satu kota terdapat satu tempat beribadah, yaitu masjid yang disebut Masjid Kadipaten atau Masjid Kabupaten. Maka yang dipilih adalah Masjid Agung Kudus yang sekarang ini. Sehingga timbul banyak pertanyaan, mengapa bukan Masjid Menara yang dijadikan Masjid Kadipaten? Padahal secara usia bangunan Masjid Menara lebih tua dari Masjid Agung Kudus. Hal ini dikarenakan satu, pada zaman kolonial dalam alun-alun harus ada atau ditumbuhi pohon beringin besar 2. Berdasarkan atas peraturan pemerintahan pula bahwa dalam satu kota apabila terdapat masjid yang merupakan peninggalan seorang wali, maka masjid itu hanya disebut Masjid Wali, sehingga harus dibuat satu masjid lagi yang dapat dijadikan maskot kota tersebut, yang sekarang yaitu Masjid Agung Kudus. Pada awal masjid ini tidak seperti yang sekarang. Masjid ini dulunya bernama Masjid Krian, yang letaknya ada di belakang toko Sedulati 5. Berdasarkan cerita, keberadaan Masjid Krian sebenarnya masih ada, akan tetapi jalur akses menuju ke lokasi sudah tidak bisa. Hal tersebut pastinya bukan tanpa alasan, yakni dikarenakan bangunan-bangunan sekitar Masjid Krian yang corak bangunannya tinggi ke atas menjadi penghalang, sehingga menyebabkan jalur menuju akses bangunan Masjid Krian tertutup. Sebelum adanya bangunan-bangunan sekitar komplek Masjid Krian, ada beberapa perbedaan pendapat dari berbagai kalangan dalam hal perencanaan pemugaran Masjid Krian yang diprakarsai oleh Bupati Kudus keempat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Kelompok yang pro pemindahan menginginkan kapasitas daya tampung masjid lebih besar, dan ada pula yang berpendapat seperti halnya 3 adat Jawa dalam kadipaten. Kelompok yang kontra terhadap pemindahan masjid beranggapan bahwa masjid tersebut merupakan aset wilayah tersebut dan perlu dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Namun akhirnya muncullah keputusan dari pihak kadipaten yang bersumber dari pemerintah yang mengatakan bahwa dalam setiap kabupaten harus ada 3 bangunan kadipaten, masjid, bangunan kabupaten, serta pembinaan umat. Sehingga perselisihan antara kelompok pro dan kontra tersebut dimenangkan oleh kelompok kontra dengan adanya aturan dari pemerintah tersebut. Akhirnya, pemugaran Masjid Krian yang dulu di sebelah selatan alun-alun ini dipindah ke tempat yang sekarang sebelah barat alun-alun dapat terlaksana. Proses pemindahan Masjid Agung Kudus yang berlokasi di Jalan Simpang 7 nomor 15A ini terlaksana walau tidak serta-merta dibuka keseluruhan, akan tetapi secara bertahap. Alasan yang paling tepat atas pemindahan masjid karena dianggap kurang banyak menampung jamaah, padahal posisi masjid sebagai masjid kadipaten. Maka pada tahun 1991 Masjid Krian ini dipindahkan ke lokasi Masjid Agung Kudus yang sekarang ini.